Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang udah aku shuffle ya. Yang pertama, all tied up, ini tuh rasanya kayak mungkin sesak, mungkin terperangkap, mungkin gak bisa bergerak, mungkin merasa buntu gitu ya, ada sebuah situasi yang membuat kamu merasa seperti itu. Nah terus yang berikutnya, gambar kapak ini ya penjelasannya break up, separation, perpisahan, stop the pattern, kayak menghentikan pola, silent treatment ya, kalau lagi berantem ngediemin pasangan gitu, atau kayak lagi diem-dieman, abandonment, kayak kayak dibuang, diabaikan, ditinggalkan. Jadi entahlah, mungkin untuk sebagian sedang berproses dengan entahlah ini baru atau udah lama tentang isu-isu perpisahan, tentang isu-isu abandonment gitu ya, memutus rantai tertentu gitu, misalnya punya abandonment isu, takut ditinggalkan, takut kehilangan, jadi terlalu posesif sama pasangannya, bisa juga kayak takut ditinggalkan jadi melakukan apapun untuk pasangannya sampai kehilangan dirinya. Itu mungkin sesuatu yang terjadi selama ini, terus mungkin ada kesadaran, oh iya nggak bisa nih gini terus, makanya kayak ada stop the pattern gitu, ada yang perlu berubah, ada yang perlu berhenti. Untuk sebagian gitu ya, kayak ada kesadaran yang berbeda dengan perpisahan atau dengan hubungan tertentu gitu, antara ada yang perlu berubah dengan hubungan itu, atau kayak dua belah pihak ini memutuskan ya udah mungkin kita nggak cocok, kita baiknya jalan masing-masing gitu ya. Jadi ada tema-tema seperti itu tuh untuk sebagian ya. Nah sekarang kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya. Yang pertama, Eight of Wands. Ini tuh berbicara tentang momentum, pergerakan, perpindahan chapter, kehidupan gitu, pindah lokasi juga bisa. Terus aku merasa dengan deck ini ya kayak ada sesuatu yang seperti cahaya di tengah kegelapan gitu ya. Mungkin tadi hubungan dengan isu perpisahan di sini, isu-isu abandonment, atau kayak pola-pola tertentu dalam hubungan kamu, seperti melihat gitu ya. Yang tadi aku bilang mungkin ada kesadaran yang berbeda. Mungkin melihat dari hubungan yang sudah berakhir, entahlah baru ataupun udah lama gitu. Jadi aku melihat ada seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada suatu problem nih yang tadi merasa buntu, terjebak, gak bisa bergerak atau stuck, seperti sedikit demi sedikit tuh ada secercah cahaya untuk kamu mulai optimis lagi gitu dengan Eight of Wands jadi tema besar kamu. Selain momentum, pergerakan, dan juga perpindahan gitu ya, ada secercah cahaya di tengah kegelapan. Terus yang menjadi blessing-nya adalah Page of Sword. Page of Sword itu adalah orang yang rasa ingin tahunya ada, orang yang cerdas gitu. Dia tuh kalau dalam sebuah situasi itu lihat medannya dulu, lihat situasinya, amati, cari info terlebih dahulu baru eksekusi gitu ya. Jadi di waktu sekarang ini mungkin yang kamu butuhkan adalah cari info, melihat dari angle yang berbeda, punya rasa ingin tahu yang besar gitu untuk bereksplorasi gitu ya. Mungkin mencoba sesuatu hal yang baru atau menambah apa ya, skill-skill tertentu, menambah atau memperkaya isi pikiran gitu. Mungkin dengan baca, mungkin belajar hal-hal tertentu. Seperti itu ya, dengan Page of Swords lain tadi, kamu perlu sekitaran nonton reading ini kayak perlu pelan-pelan dulu. Ada sesuatu hal yang kamu perlu pelan-pelan dulu ya. Dan ketika kamu melakukan hal itu akan menjadi sesuatu hal yang positif. Karena ini posisinya ada di aspek yang positif. Nah, yang jadi tantangan dengan judgment di sini, kayak aku merasanya gini ya, ketika baru tersadar tentang sesuatu hal, bisa jadi ya, tadi hubungannya dengan hubungan tertentu di hidup kamu, tentang perpisahan, tentang diabaikan, tentang ditinggalkan, atau nggak merasa dianggap atau diperjuangkan. Mungkin ada kesadaran-kesadaran tertentu gitu. Mungkin um, ada hubungannya dengan hal lain gitu. Tapi kayak baru terungkap sekarang, baru terlihat, atau kayak kamu baru paham sekarang. Nah, ketika kita mengetahui sebuah fakta gitu, nggak selalu ya sebagai manusia nih pada umumnya. Seringkali kita ngerti nih apa yang perlu dilakukan, tapi mungkin kita tidak melakukannya. Atau tidak mau dilihat diabaikan atau denial. Nah, ini sebuah hal yang perlu kamu perhatikan gitu ya. Sebenarnya kamu tahu itu yang mana yang baik, yang mana bisa diteruskan, yang mana perlu berubah.
yang mana yang perlu dibicarakan. Udah tahu gitu, cuman balik lagi kadang manusia tidak selalu melakukan apa yang dia tahu sebenarnya perlu dilakukan ataupun sesuatu hal yang sebenarnya baik untuk dilakukan gitu atau penting untuk dilakukan. Nah, advice-nya adalah ini tuh Queen of Cups gitu. Di reading kali ini pesannya buat kamu adalah sini tuh kayak apa ya, tema imajinasi sih dengan deck ini ya khususnya. Kayak imajinasi itu perlu gitu, ataukah mungkin kamu orang yang terlalu praktikal, terlalu logika gitu, tidak tidak apa ya, kayak hal-hal imajinasi, kreativitas tuh kayak bukan hal-hal yang dekat gitu dengan kamu, sesuatu hal yang jauh, ngapain sih imajinasi, hayal-hayal kayak gitu. Gitu ya, kayak itu bukan sebuah hal yang praktikal gitu ya. Ibaratnya perlu untuk kamu melihat lebih jauh dari apa yang ada di depan mata kamu gitu. Nah, yang berikutnya tentang merawat, oke. Queen sama King of Cups itu punya energi yang merawat gitu, tapi dengan kapasitas, oke, gue udah bisa memberikan untuk diri gue dulu, baru gue bisa memberikan untuk orang lain. Gue nggak bisa memberi dari gelas kosong gitu ya. Perhatikan juga intuisi kamu, perhatikan juga kestabilan emosi kamu gitu. Merawat itu juga gimana kamu memperhatikan emosi kamu dan hmm, gimana kamu bisa mengalir gitu ya. Terus di waktu yang akan datang, Four of Wands ini tuh vibe-nya di deck ini ya kayak ceria banget, semangat banget, kayak taman bermain gitu. Mungkin nggak plek-plekan bicara taman bermain gitu. Tapi ada sebuah situasi yang kamu temuin tuh rasanya seseneng itu gitu. Kalau kamu lihat anak-anak kalau dibawa ke taman bermain gitu ya, ada situasi yang rasanya akan seperti itu gitu buat kamu. Terus Four of Wands juga berbicara perayaan, hubungan yang berlanjut ke tahapan lebih serius juga ada perpindahan gitu. Pindah chapter kehidupan. Tadi di sini ada tema Eight of Wands juga berbicara perpindahan. Mmm, jadi highlight-nya buat reading kamu tadi kayak tersadar tentang sesuatu hal, tentang perpindahan dan juga berproses dengan hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, tadi yang berhubungan dengan perpindahan. Ini ada hubungannya dengan komitmen atau ikatan. Jadi, eee, misalnya gini contoh aja, komitmen atau ikatan komitmen dengan pekerjaan. Terus mungkin ketika kamu serius dengan seseorang, mungkin salah satu gitu ya, tadinya LDR, terus salah satu berpindah kota untuk pasangannya gitu, atau untuk melangsungkan pernikahan. Contohnya seperti itu. Jadi perpindahan yang ada hubungan dengan komitmen atau misalnya, mmm, dapat kerjaan baru itu juga kan berpindah yang berhubungan dengan komitmen kerja. Contohnya seperti itu. Terus entah kenapa gitu yang tadi aku bilang tentang secercah cahaya gitu, entahlah kamu udah mungkin sudah nyaman dengan diri kamu dan udah nggak terlalu mikirin soal kehidupan romantis, tapi ya ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu, "Mmm, rasanya ini orang menarik," atau kayak membuat kamu berubah pikiran gitu, kayak ada orang yang muncul di hidup kamu. Itu salah satu skenario juga yang mungkin ya, dengan Eight of Wands dikonfirmasi sama yang gambar cincin ini. Terus, tadi yang aku bilang tentang lihat situasinya, amati, observasi, ya lihat dari segala angle, nanti ketika udah terkumpul semua informasinya, kamu tahu eksekusinya seperti apa. Gitu dengan dua kombinasi ini. Terus tadi aku bilang juga Page of Swords itu tentang seseorang yang ada kecerdasannya. Jadi mungkin suatu kualitas pada diri kamu gitu, kualitas kecerdasan, keahlian dalam bidang tertentu. Nah, dengan gambar si sabit ini, kayak aku merasanya kualitas itu membawa kamu sabit ini kan kayak seperti panen gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang bisa dalam tanda petik kamu panen dengan proses kamu menambah value atau menambah kecerdasan kamu gitu. Seperti itu ya, dengan dua kombinasi ini. Nah, yang berikutnya, tadi yang aku bilang sesuatu yang baru kelihatan atau sesuatu kamu baru sadar. Karena gambar buku ini ya bisa berbicara tentang sesuatu hal yang terungkap, sama kan? Jadi cuman ya udah, ini konfirmasi tambahan aja. Dan juga berbicara tentang pembelajaran. Pembelajaran itu pastinya
sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, kan udah ada informasi itu. Jadi, ketika menjumpai situasi yang serupa, hopefully ya, dengan pengalaman itu kita sudah bisa, "Oh iya, waktu itu seperti itu." Jadi, di saat ini idealnya aku melakukan suatu hal yang berbeda daripada yang aku lakukan pada waktu itu. Itu cuman tadi aku bilang kan, kadang manusia tuh suka, mmm, suka ngeyel, suka melakukan hal yang sebenarnya dia tahu nggak baik gitu, yang baik justru nggak dilakukan. Terus Queen of Cups sama gambar tikus ini, ya aku merasa gini ya, ini terasa seperti metafor gitu. Dengan 2 kombinasi ini, imajinasi kamu kayak, rasa ingin tahu, rasa ingin melihat lebih jauh dari apa yang ada di depan mata kamu, itu bisa membantu kamu sampai di tempat di mana mungkin kamu menemukan hal yang tidak kamu temukan sebelumnya gitu. Di mana ada hal-hal yang tadinya lolos dari pandangan kamu, gitu. Karena tikus ini, dia biasanya berada di tempat yang gelap gitu ya, tersembunyi, hanya muncul di saat-saat tertentu. Jadi, tadi ya, imajinasi dengan Queen of Cups di sini, lalu merawat diri, eee, perhatikan juga intuisi kamu gitu. Jadi, dengan gambar tikus ini juga seperti menambahkan tadi yang aku bilang tentang si judgement ya, hal-hal yang mungkin baru akan kelihatan nanti gitu, atau kamu baru sadar, sekarang baru terlihat sekarang. Terus, di waktu yang akan datang, Four of Wands dan gambar ini ya, sapu sama cambuk ini tuh berbicara tentang proses gitu, berbicara tentang latihan, persiapan. Jadi, ibaratnya momen yang terasa menyenangkan ini, momen yang terasa seperti perayaan itu adalah, eee, hasil dari proses kamu itu. Mungkin hubungannya dengan hubungan romantis kamu, mungkin dengan hal lain, yang jelas kamu udah berproses di situ dan sekarang waktunya kamu berpindah chapter kehidupan, melihat sesuatu hal yang udah kamu bangun, kamu usahakan selama ini. Misalnya kalau karir gitu ya, misalnya tadi aku bilang ada tema kemungkinan untuk berpindah tempat kerja, atau misalnya kamu selama ini berproses dengan diri kamu gitu, upgrade diri dari dalam, perubahan dari dalam. Kayak mungkin aku pernah bilang ya, ketika dunia internal kita berubah gitu perlahan-lahan, dunia eksternal kita, orang-orang kita temuin juga perlahan-lahan akan berubah gitu. Orang-orang yang ada di dekat kita juga perlahan-lahan akan berubah. Entahlah akan mental sendirinya atau orang-orang yang baru itu datang ke hidup kamu. Seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.